Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video saya. Semoga video yang saya tampilkan ini dapat menambah pengetahuan kita semua dan tentunya menjadi manfaat. Namun sebelum kita masuki lebih lanjut lagi, ada baiknya teman-teman tidak lupa untuk mendukung video saya ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share untuk perbaikan video-video saya ke depannya dan tentunya lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran IPA Fisika, yang mana akan kita bahas yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Tak asing lagi bagi kalian bahwa Newton itu adalah seorang kebangsaan Inggris yang menemukan tentang gravitasi. Newton disebut juga sebagai bapak fisika klasik atau bapak fisikawan. Beliau terinspirasi dengan buah apel yang jatuh dari pohonnya. Kenapa buah apel tersebut jatuh? Apa yang menyebabkan? Setelah beliau pikir-pikir, ternyata penyebabnya adalah gravitasi atau gaya tarik bumi. Ya, Newton ini terinspirasi juga dengan teori heliosentris. Artinya matahari merupakan pusat segalanya. Matahari dibandingkan dengan bumi ternyata masanya lebih besar matahari. Bulan dibandingkan dengan bumi ternyata masanya lebih besar bumi. Maka benda yang masanya lebih besar akan menarik benda yang masanya lebih kecil. Setidaknya benda yang lebih kecil masanya tersebut terpengaruh. Nah, makanya itu dikatakan adalah teori heliosentris. Kembali lagi kita pada hukum Newton 1. Jadi jika ada resultan gaya itu 0 atau diam, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau diam. Maka dapat dikatakan bahwa sigma F sama dengan 0. Jadi benda yang diam itu adalah merupakan contoh hukum Newton 1. Ya, seperti ini benda 1, ini benda 2. Nah, ini dalam keadaan diam. Nah, ini adalah ada gaya ke atas, ada gaya ke bawah, tapi karena dia diam, itu adalah contoh dari hukum Newton 1. Jadi kita lebih jelasnya nanti, setiap benda itu akan mempertahankan keadaannya. Keadaan gimana? Keadaan diam atau keadaan bergerak. Jika benda itu diam kemudian digerakkan, dia akan cenderung diam. Sebagai contoh, jika kalian berada di mobil, jadi kalian ada di dalam mobil tersebut dalam keadaan diam, kemudian starter bergerak, maka kalian akan mempertahankan keadaan diam tersebut. Dengan bagaimana mempertahankan diam tersebut? Dengan tertarik ke belakang. Itu benda diam akan mempertahankan keadaan diamnya. Demikian juga dengan benda bergerak. Sebagai contoh, kalian naik mobil, di dalamnya mobil bergerak. Kemudian mobil tersebut direm dengan dadak dalam diam, maka kalian akan mempertahankan keadaan bergerak tersebut dengan jalan apa? Dengan jalan terdorong ke depan. Nah, itu
contoh-contoh dari hukum Newton 1. Ya, nah, saya rasa kalian jelas itu untuk contoh dari hukum Newton 1. Bagaimana dengan hukum Newton kedua? Nah, jadi jika terdapat resultan gaya dengan gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan mengalami percepatan. Itu hukum Newton 2. Contoh, jika kalian menendang bola atau gerak lurus berubah beraturan, jadi kecepatannya berubah. Nah, ini hukum Newton 2. Dapat dikatakan bahwa sigma F sama dengan M kali A. Nah, M itu apa? M itu adalah massa. Yang kemarin sudah kita bahas, satuannya apa? Massa kilogram. Sedangkan A itu adalah percepatan. Satuannya apa? Meter per sekon. Sehingga sigma F sama dengan M dikali A. Lah F apa? F itu adalah gaya. Ya, gaya satuannya apa? Karena yang menemukan Newton untuk menghormati beliaunya, maka dituliskanlah Newton. Nah ini, jadi orang sedunia itu mengenal Newton jika dia belajar di SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Jadi sifatnya sudah internasional. Lain dengan yang ketiga ini, hukum Newton 3. Jadi jika ada gaya aksi yang bekerja pada benda satu ke benda lain, ke benda dua, maka akan mendapatkan gaya yang bekerja pada benda dua ke benda satu dengan gaya yang arahnya berlawanan. Contohnya itu adalah jika kalian dengan gaya memukul tembok, aksinya adalah memukul, reaksinya adalah rasa sakit pada tangan kalian. Jadi kalau kalian memukul tembok, das, itu ada aksinya mukul, reaksinya tangan kalian akan terasa sakit dari reaksinya apa? Reaksinya tembok itu tadi. Nah, tapi ini nggak usah dicoba. Karena kalian sudah yakin ya. Kalau kalian nggak yakin ya kamu coba, tapi saya yakin kamu itu sudah yakin, sehingga dapat dikatakan F aksi sama dengan F reaksi ya. Nanti ada contoh-contoh lagi di dalam buku paket kelas 8, bisa kalian buka, nanti saya kasih tugas, kemudian kalian kerjakan. Nah, setelah kalian mendapatkan penjelasan ini, mudah-mudahan kalian mengerti. Jika kalian belum mengerti, ya disetel lagi video ini sampai mengerti. Kalau belum mengerti, baca lagi buku paket. Saya yakin kalian mengerti. Demikian akhir perjumpaan kita. Nanti kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan kalian paham. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.